Hola besinya kata Ani, Besti lagi hot banget di sosial media soal dugaan persahut-sahutan dua selebgram yang sama-sama cantik, yaitu Agnes Jennifer dan juga Michelle Halim. Bahkan kini Agnes pun diduga sampai menolak brand-brand yang pernah menggunakan jasa Michelle Halim sebagai influencernya. Jadi diduga berawal dari konten Michelle Halim soal kalau bukan donatur, jangan ngatur. Yang juga ditanggapi netizen ada di unggahan Agnes Jennifer Besti, yang kemudian diduga membuat Michelle Halim pun jadi panas. Terus diduga jadi sahut-sahutan deh. Ya, Agnes yang juga pernah menyebut perihal selain donatur, jangan ngatur ini diduga menurutnya beda konsep dengan yang diduga dikatakan Michelle Halim dalam video tersebut. Dimana kalau versi Agnes maksudnya untuk membungkam komentar-komentar sinis orang yang gak dikenal. Sementara kalau Michelle diduga menyinggung tentang kemiskinan lantaran ada kalimat tercium aroma tidak mampu. Hingga Agnes pun jadi membahas terkait girl tripping yang diduga warganet mengarah ke Michelle Halim Besti. Ada cowok yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur, tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Itu cewek siapa gue? Tolong donaturnya kandangin dia dulu. Dan itu adalah salah satu manipulasi membungkam kritik dengan rasa malu dan bersalah. Nah, menurut gue pembahasan ini menarik nih. Dan gue udah nulis ya di kontennya Akjo, kalau misalnya gue pengen ikutan bahas. Nah, menurut gue topik-topik kayak gini nih menarik ya. Soalnya gue merupakan salah satu orang yang pernah menggunakan statement tersebut, selain donatur dilarang ngatur. Tetapi sebenarnya menurut gue ya, it depends on how far you wanna go. Dalam artian gue waktu itu mengeluarkan statement selain donatur dilarang ngatur. Kenapa gitu? Karena ya memang kayak banyak followers atau mungkin bukan followers yang tiba-tiba kepo banget gitu loh, kayak ngomentarin soal body kita atau apa gitu ya, lebih kayak ke body shaming, kayak Ci lu gemukin deh, Ci lu kayaknya terlalu ini deh, lu terlalu ini deh gitu. Dan terus akhirnya gue harus komen kayak ya udah sih berisik banget selain donatur dan ngatur, tapi that's it. Gue cuman sampai sebatas itu. Tapi sebenarnya intention gue mengeluarkan statement seperti itu adalah untuk membungkam mereka biar mereka itu nggak terus-terusan ngebully gitu loh. Jadi diem aja gitu loh, lu kan bukan donatur gue, nggak usah ngatur-ngatur gue deh gitu loh maksudnya ya. Tapi memang benar apa yang seperti Akjo bilang, memang ada juga yang namanya guilt tripping. Jadi kayak balik lagi gue bilang how far you wanna go. Mungkin harusnya kalau misalnya lu cuma bilang sampai kayak donatur dilarang ngatur gitu ya, that's it, itu bisa dijadikan suatu hal yang kayak lelucon atau lucu-lucuan aja atau jokes gitu lah. Tapi mungkin karena itu dilanjutkan menjadi kayak donatur dilarang ngatur, terus apalagi terkesan apa ya, berarti lu nganggur gitu ya. Terus terkesan apa? Terkesan miskin atau gimana sih dari dialek? Coba gue ulang, gue denger dulu. Dengerin lagi, jadi tercium bau kurang mampu sejarak 100 km. Mungkin karena statement tersebut yang awalnya selain donatur dilarang ngatur, terus ditambahkan dengan kurang mampu dan juga nganggur, itu menjadi seperti kayak guilt tripping gitu ya. Ya memang bener aja hal tersebut memang ada, cuman balik lagi kita harus lihat nih konsepnya dia membuat statement seperti itu apa. Apakah karena orang tersebut memberikan komentar yang tidak semestinya, ataukah orang tersebut memberikan komentar yang logis gitu. Balik lagi kita harus melihat itu juga ya. Dan menurut gue apapun konten kita, kalau misalnya ada orang yang tersinggung atau sinis dengan konten kita, itu adalah hal yang wajar. Tapi balik lagi kalau misalnya gue dibully atau apalagi soal kayak fisik segala macam kayak gitu, ya udah gue sih ibaratnya kayak gue gas aja gitu. Tapi gue kebanyakan ngegasnya juga lebih ke lucu-lucuan gitu sih. Jadi mungkin gue juga gak ngerti ya. Terkadang gue juga suka ceplos-ceplos, tapi mungkin karena orang tahu sifat gue dan juga cara gue kayak gimana, kayaknya kayak nggak terlalu banyak yang tersinggung gitu. Jadi balik lagi menurut gue sebenarnya guilt tripping itu memang ada, tapi kita harus melihat sebabnya kenapa nih komentar yang men-trigger dia untuk mengatakan suatu hal seperti itu apa. Kita harus lihat juga komentarnya apa. Oke? Menurut gue gitu Akjo. Lu bisa terima nggak sama pendapat gue? Thank you. Tapi jujur aja kenyataannya kalau misalnya cewek udah kaya nggak nyari donatur sih, lebih nyari orang yang setara ataupun lebih pantas gitu, bukan nyari donatur.
Nah, nggak tinggal diam, Michelle pun diduga membalas celotehan Agnes Jennifer dengan menyinggung perihal diduakan pasangan. Dimana salah satu unggahan Agnes Jennifer yang pernah viral yang tentang gayung wallpaping, dimana diduga hal tersebut berkaitan dengan dugaan perselingkuhan sang suami. Dalam video yang beredar terlihat Michelle menggunakan caption, "Kalau nggak mampu hampas, lebih baik diam, jangan berisik, karena perempuan mampu nggak akan mau diduakan." Duh. Dan gak tinggal diam, Agnes pun diduga membalas lagi nih Besti. Dalam unggahan di laman Instagramnya, warganet menduga Agnes tengah menyindir balik Michelle saat mengunggah sebuah kata-kata yang menyebut ketika orang yang gak pernah disahin dan gak ada yang mau nikahin tapi ngebahas pernikahan, itu ibarat gak bisa masak tapi ngejarin bumbu dapur. Dan gak butuh waktu lama, Michelle pun dalam unggahan akun TikToknya terlihat menanggapi unggahan Agnes tersebut, Besti. Dimana ia seraya membedakan antara wanita yang belum menikah justru adalah yang paling belajar dari yang berantakan, cenah. Bahkan dalam unggahan lainnya, Michelle Halim pun membahas tentang bedanya pura-pura cantik dengan pura-pura bahagia. Kaget banget seorang perempuan bisa ngepost seperti ini. Justru kita yang belum pernah disahkan adalah perempuan yang paling banyak belajar dari kalian yang berantakan. Sebagai perempuan, goal hidup utama itu bukan menikah. Karena menikah itu bukan kompetisi dan bukan prestasi. Perempuan ketika dia punya duitnya sendiri, karirnya bagus, orang tuanya suportif, dan dia bahagia, itu bukan gak ada yang mau nikahin. Banyak. Tapi kitanya yang milih-milih. Ingat, gak ada orang mati gara-gara telat nikah. Ada yang mati gara-gara menikah dengan orang yang salah. Bangga tuh bahagia dan pernikahan, bukan bangga karena cepat menikah. Zaman sekarang, kalau kita imbangin kelakuannya, alhasil kita jadi pelaku utamanya. Perselingkuhan itu tuh nggak ada yang membenarkan, nggak ada yang membenarkan perselingkuhan. Dan setiap wanita juga pasti dari awal sebelum menikah nggak ada yang pengen diselingkuhin, siapa yang pengen diselingkuhin. Tapi kalau misalnya setelah udah menikah, terus kejadian diselingkuhin, terlanjur diselingkuhin, ya mau ngomong apa? Terus kita harus jadi selingkuhan? Ya kan enggak, biar gimana derajat istri sah lebih tinggi. Semua wanita tuh pasti memilih pasangan yang menurut dia tepat sebelum menikah. Tapi seiring berjalannya waktu kan pasangan tersebut bisa jadi nggak tepat lagi atau berubah, ya nggak sih? Atau masa mau jadi cewek yang digilir atau juga morotin laki, kan enggak ya kan. Terus yang minta tempat tinggalnya buat disewain, dikontrakin, gimana? Sekarang masih nyewa, masih disewain laki, atau udah nyewa sendiri atau udah dibeli? Udah upgrade belum? Anyway, diduga murka dibahas perihal apa yang pernah dialami Agnes Jennifer pun dalam unggahan story-nya terlihat meminta informasi tentang brand-brand yang diduga pernah menggunakan jasa Michelle Halim sebagai influencernya karena mau di blacklist cenah. Bukan karena bermasalah dengan brandnya, tapi bagi Agnes dalam unggahannya menyebut kalau pemilihan KOL harus mencerminkan personal brand, jadi dia nggak mau. Nah, penolakan Agnes lagi-lagi terlihat dalam unggahan Michelle Halim
Halim Besti. Tanpa tanggapan sih, hanya memberikan caption sedang lucu-lucunya cenah. Dan diduga makin memanas nih Besti, Agnes Jennifer pun seraya diduga kembali membahas Michelle melalui unggahan di sosial medianya, di mana ia membahas perihal orang kaya dan orang kaya beneran yang juga diduga langsung dibahas oleh Michelle Halim melalui unggahannya Besti. Aduh, sahut-sahutan gak sih Besti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya tadi barusan gue lagi lewat orang pada Jumatan, jadi terbawa hawanya ya say. Udahlah, gak usah pada musingin orang kaya lama, orang kaya baru, gak masalah, yang penting kaya ya kan. Cuman di sini kan yang perlu dipermasalahkan adalah orang kaya beneran sama orang kaya bercandaan. Gimana sih ngebedainnya? Orang kaya beneran sama orang kaya bercandaan itu gak bisa dilihat dari baju. Ya bisa sih, tapi gak bisa dilihat dari baju logo atau baju polos ya. Cuman bedanya kalau orang kaya beneran, biasanya baju logo mau baju polos pun tetap aja say mehong. Kalau orang kaya bohongan, bajunya walaupun logo ataupun polos, ngaku-ngakunya asli say, walaupun KW gitu. Terus juga gak bisa dinilai dari lagu yang dia suka pakai atau lagu yang dia dengerin, gak masalah. Ada juga orang kaya beneran suka dengerin lagu sound horeg. Cuman bedanya kalau misalnya orang kaya bohongan dengerin sound horegnya kayak begini lagunya. Aku suka nonton sound horeg, berangkat rapet pulangnya robek. Canda. Nah paling gampang menilai orang kaya beneran sama orang kaya bercandaan dari circle-nya. Soalnya birds of a feather flock together. Artinya adalah orang yang sejenis yang ngumpulnya bareng say. Ya kalau misalnya lu kan gampang aja nilainya. Biasa dia ngumpulnya sama apa? Kalau sama bences kaleng, terus juga sama cewek-cewek mican-mican ya menurut Ngana kayak mana? Lu kata bini-bini konglo pada mau ngumpul sama modern kayak gitu, kagak mau cuy. Ada yang panas tapi bukan api, ada yang iri tapi tidak bisa menyaingi. Hah? Nggak apa-apa diselingkuhin? Wes yo, tak ngomong Jawa ben mantep. Apa-apaan nggak apa-apa diselingkuhi? Ya apa-apa to rek. Ojo normalisasi diselingkuhi ku ora apa-apa. Lah sakno iku lanang-lanang sing larang iso setia iku mbok padha rotokno kabehne. Lek awakmu iso nrimo diselingkuhi yo wis iku pilihanmu, karepmu, tapi ojo cocot. Menengo cocotmu, ojo mbok normalisasino. Ate isone ngomong sing penting dinikahi. Lek ora dinikahi gonta-ganti pacar iku artinya digilir. Lho kok ngono sampean? Bayangne iku isuk ngencok karo kon, engko sore ngencok karo gayung abang. Terus esok ambek sapa maneh? Baskom ah. Mbek mangkok ah, mbek dandang ah. Terus mari ngono ujung-ujunge mulai karo kon maneh. Yo iku namanya kon sing digilir. Wis salah wah wis aku tak ngising sik. Lek orang ngerti wis takono kancamu sing iso bahasa Jawa yo. Ya, terkait dugaan perseteruan kedua selebgram cantik ini memang diduga jadi bikin netizen terbagi dua. Ada yang mendukung Ci Agnes yang mempertahankan rumah tangganya, tapi ada juga yang dukung Michelle Halim yang belum menikah karena belajar dari pengalaman yang sudah menikah sambil mencari yang terbaik untuk jadi pasangan. Dan gak cuma warganet, selebgram Gali dalam unggahannya pun terlihat menyemangati Ci Agnes yang diduga tengah berseteru dengan Michelle Halim Besti. Lagi ada perseteruan Ci Agnes sama orang yang kaya. Nah menurut gue nih, ini in my opinion ya, gue bisa salah, gue bisa bener. Ci Agnes itu mempertahankan keluarga itu nggak salah gitu loh. Ya namanya kita dalam hubungan ya pasti kan ada yang namanya kesel, kita gembar-gembor apapun itu. Tapi kan ada orang yang bertahan demi anak. Banyak aspek lah yang harus dipertahanin gitu. Jujur di sini gue tim Ci Agnes. Kalau orang nggak suka nggak apa-apa, karena kan kita bisa beda opini. Dan yang counter dia itu, yang si kaya itu
ya hati-hati aja lah, karena kan semua orang pendosa gitu kan, semua orang juga punya kesalahan toh, jangan sampai kesalahan lu kebongkar aja gitu. Love you semua, bye-bye. Kalau kalian bahagia di dalam pernikahan, kalian menemukan pasangan yang tepat, nggak apa-apa sih kalian petantang-petenteng. Tapi kalau kalian berada di hubungan toksik, diduakan, di KDR, nggak usah sok-sok ngerasa paling beruntung, paling bahagia, paling suci. Hanya karena kalian menjadi istri sah. Terus pada ngejulitin yang belum nikah. Ngerasa paling suci karena berada di hubungan yang sah. Terus yang belum nikah, kalau belum nikah sih jangan mau, cuma dipacarin doang, kagak dinikahin. Yang boleh ngomong gitu, orang-orang yang berada di hubungan nikah yang sehat. Pernikahan yang sehat, gak toksik, bahagia, menemukan pasangan yang tepat. Kalau kalian hubungan rumah tangganya acak edut, babak belur, hancur, gak usah ngomong, diem aja. Oke? Perseteruan Ci Agnes sangat seru sekali. Panggilan kepada Ci Agnes ya, peperangan dimulai ya, kita siap menjadi penonton tribun. Dan dikabarkan Ci Agnes memblacklist brand-brand besar yang mengajak dia kerjasama. Tenang Ci, ya lu paling cantik Ci, ya lu cantik. Beda sama yang janggutnya panjang kali ya kan. Beda. Maju Ci Agnes Jennifer. Mau kalian belain kayak manapun tetap istri sah ya. Mau istri sahnya model kayak manapun tetap istri sah. Pelakor itu hanya pelampiasan perusak rumah tangga orang ya. Belalah kalian ya, karena kalian jauh-jauh pelakor semua ya yang ngebelain si perempuan itu. Bener nggak Doktif? Kalau melihat keduanya masih memanas gini nih Besti. Meski netizen terlihat terbagi menjadi dua kubu, tapi ada juga netizen yang menyayangkan perseteruan kedua selebgram cantik ini. Nah menurut kalian kalau mereka bertemu langsung aja bakal bisa ngobrol bareng terus damai gak sih? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.